Selamat pagi, saudara-saudariku, warga Gereja Kristen Jawa Seklasis Klaten Timur. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari Selasa, 9 Maret 2021. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, belajar bersukacita. Firman Tuhan di pagi hari ini akan kita ambil dari surat Rasul Paulus dikirim kepada jemaatnya yang ada di Filipi pada pasalnya yang keempat, ayat keempat dan yang kelima. Kesaksian sabda firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, apakah saudara ini termasuk orang yang gampang merasakan sukacita atau sebaliknya susah merasakan sukacita di dalam hidup ini? Rupanya banyak orang dewasa ini untuk mendapatkan sebuah sukacita, dia harus berlibur di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat rekreasi, mungkin harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, dan mungkin juga dengan orang-orang yang dianggapnya dekat dengan dirinya. Bahkan lebih daripada itu, untuk mencapai sebuah sukacita, ada orang yang harus mengkonsumsi stimulasi kimiawi otak yang diperoleh melalui konsumsi seperti alkohol, kokain, amfetamin, heroin, nikotin, atau sebangsa yang lain. Nah, apakah sukacita yang semacam ini yang dikehendaki oleh Rasul Paulus di dalam surat yang ada di Filipi? Saya kira tidak. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Dalam bahasa Yunaninya tertulis, kairete, bersukacitalah, en kyrio, dalam Tuhan, pantote, senantiasa. Jadi kata-kata ini menarik untuk kita perhatikan karena kata sukacita dalam bahasa Yunani yang dipakai erat hubungannya dengan kata Yunani charis yang berarti kasih karunia. Itu berarti pada dasarnya kita diajak untuk memahami bahwa sukacita itu merupakan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan Allah. Bukan dari konsumsi obat-obatan terlarang atau bersumber dari kebahagiaan-kebahagiaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Bahkan ketika orang mengalami penderitaan, mengalami tantangan hidup, mengalami berbagai macam persoalan hidup, tidak boleh, jangan sampai persoalan kehidupan ini merenggut sukacita hidup yang berasal dari anugerah atau iman mereka. Ketika Rasul Paulus itu mengatakan atau memberikan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, kondisi situasi jemaat di Filipi itu sedang dalam keadaan tidak baik. Karena apa? Karena banyak orang yang membenci mereka karena mereka itu adalah pengikut Kristus, orang Kristen. Dan secara intern itu juga ada perselisihan, perpecahan di antara mereka. Nah, sehingga secara manusiawi situasi ekstern dan intern itu sebenarnya bisa mengurangi rasa sukacita mereka.
Namun justru disinilah Rasul Paulus itu mengingatkan kepada kita untuk supaya selalu senantiasa bersukacita. Kenapa harus bersukacita? Karena kita harus menghayati tentang anugerah Tuhan Allah, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberikan karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita terima, yang tidak ada bandingnya dengan kenikmatan-kenikmatan sukacita-sukacita yang berasal dari dunia. Kita sadar bahwa kehidupan kita itu ada kesuksesan, ada kegagalan, kekayaan, kemiskinan, berlebih, kekurangan, dan seterusnya. Tapi orang biasa mengalami sukacita itu ketika dia sehat, ketika dia kaya, ketika dia kecukupan, ketika dia sukses. Tetapi apakah mereka itu tidak merasakan sukacita? Ketika mereka kekurangan, ketika mereka ada permasalahan, ketika mereka ada kesulitan seperti sekarang ini. Zamannya situasi kondisi COVID. Justru menjadi bahan perenungan bagi kita. Bahwa keselamatan anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus inilah tidak bisa direnggut dengan persoalan apapun termasuk COVID-19. Karena sukacita di dalam Tuhan yang berupa anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus inilah yang harus kita tangkap dan kita belajar bersukacita seperti Rasul Paulus. Saat itu ketika dia mengatakan seperti itu untuk bersukacita kepada jemaat di Filipi, dia ada di dalam penjara. Namun dia bisa bersukacita. Bahkan kesaksian Rasul Paulus ketika berada di penjara, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, bersama dengan Silas, dia menyanyikan puji-pujian kepada Allah, bersukacita karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersukacita, kita tunjukkan kepada orang lain. Tidak hanya bersukacita saja, tetapi juga kita wujudkan melalui karya, melalui tindakan, peduli dengan orang lain. Supaya kehidupan kita menjadi berkat, tidak hanya berhenti pada sukacita, tapi ada karya-karya yang nampak, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Hendaklah kebaikan hatimu juga diketahui semua orang. Tidak hanya orang Kristen saja, tetapi juga dengan yang berbeda keyakinan. Karena menyongsong Tuhan sudah dekat. Mari kita belajar sukacita di tengah segala persoalan kehidupan kita, pernak-pernik kehidupan kita. Karena anugerah Tuhan tidak ada bandingnya dengan apapun. Maka bersukacitalah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau Allah yang Maha Pemurah, Allah yang tidak tertidur, yang mengerti akan kebutuhan kami dalam segala persoalan hidup. Ketika kami masih Tuhan izinkan untuk hidup di dunia ini, persoalan demi persoalan akan mendatangi kehidupan kami. Namun kiranya Tuhan menguatkan kami seperti firman yang kami terima pagi ini. Untuk selalu bersukacita di dalam anugerah yang bersumber daripada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah keselamatan itu sendiri. Supaya ketika kami menghadapi segala persoalan kehidupan, sukacita keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus tidak terampas dengan penderitaan-penderitaan dan persoalan-persoalan kehidupan kami di dunia ini. Karena semuanya ini kami mohon di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.